Setelah tawuran melesatkan serangan telapak tangan raksasanya ke arah Chenan, dengan serangan brutal ini mencoba untuk menghabisinya. Serangan telapak tangan raksasa tawuran itu pun segera menghantam Chenan saat kekuatan dahsyatnya itu pun mengakibatkannya terpental mundur cukup jauh di balik kesuraman yang ditunjukkannya dengan semburan darah yang besar menyembur keluar dari mulutnya. Yang bahkan Chenan pun juga bisa merasakan kelima organ di dalam tubuhnya tampak sepertinya telah hancur dan ia terus-menerus batuk darah dengan tak tahu berapa banyak luka yang kali ini dideritanya atau bahkan apakah ia bisa bertahan hidup. Tapi demikian ia pun merasa sangat beruntung, mengingat jika bukan karena dirinya yang membalikan tubuhnya tepat waktu atas serangan telapak tangan raksasa tawuran sebelumnya, kemungkinan besar Chenzi mungkin tak akan selamat serta terkena serangan itu. Dengan ketika Chenan masih menunjukkan kesuramannya ini, Chenzi di pelukannya pun perlahan membuka matanya, menunjukkan kesedihannya ketika melihat kondisinya, sembari mengulurkan sepasang tangan kecilnya untuk menutup mulutnya yang kali ini dipenuhi dengan darah, sebelum kemudian ia pun memeluk leher Chenan dan menyebutkan padanya untuk jangan meninggalkan dirinya sendiri, mengingat ia telah berjanji sebelumnya akan menjaganya seumur hidupnya. Yang bahkan tangisan sedih Chenzi ini juga membuat semua orang menyaksikan pertarungan di sekitarnya ikut merasa sedih, terutama wakil dekan Yang Lin. Saat beliau menatap Chenan secara cemas dan tak ada yang tahu lebih banyak tentang serangan kekuatan telapak tangan barusan daripada dirinya, sebab ia tahu itu adalah pukulan telak dari monster tua yang hampir mencapai alam tingkat kelima, mengingat jika seandainya serangan itu terkena oleh serangan master biasa, kemungkinan besar itu akan mengakibatkan kematian, sehingga buannya pun tak tahu seberapa serius luka yang dialami Chenan dan ia tak tahu apakah dirinya bisa selamat. Namun melihat kesedihan yang ditunjukkan Chenzi, Chenan pun mencoba menenangkannya, menyebutkan bahwa kondisinya dalam keadaan baik-baik saja dan menyuruhnya untuk tak menangis, sebab ia telah bersumpah untuk melihatnya tumbuh dewasa dengan bahagia, serta tak akan pernah meninggalkannya tak peduli apapun. Terlebih lagi ia merasa menyesal sebagai seorang kakak telah membawanya pergi dari Dansan, jadi dirinya telah begitu banyak mengalami kerugian. Tapi demikian tak ada salahnya baginya menderita sebagai seorang anak, mengingat itu akan menjadi aset berharga untuk pertumbuhannya di masa depan. Sehingga buahnya pun menyuruhnya untuk belajar menjadi manusia yang kuat, menyebabkan Chenzi pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya, dan kali ini ia mencoba menahan dirinya untuk tak menangis serta tak menunjukkan kesedihannya lagi. Yang oleh karena itu melihat Chenzi mengerti dengan pengingatnya, Chenan pun perlahan menurunkannya dari pelukannya. Di balik pandangan matanya melihat sekitarnya, menemukan lebih dari 100 Master Akademi Xianwu telah memasuki stadion, mengitari seluruh penjuru TKP-nya dan wakil dekan Yang Lin. Dengan Akademi Xianwu terletak 20 mil di selatan ibu kota kerajaan Jin, memiliki posisi tertinggi di benua timur serta banyak komandan militer dari berbagai negara telah lulus dari dalamnya, yang meskipun statusnya tertutup, bagaimanapun juga tempat ini terletak di kerajaan Jin dan tentu saja mereka memiliki beberapa koneksi dengan kelas atas kerajaan Jin. Sebelum kemudian Chenan pun memejamkan matanya perlahan memeriksa lukanya. Menemukan kelima organ dalamnya benar-benar menunjukkan banyak retakan, dengan hidupnya tampak sangat mengkhawatirkan. Tapi ia pun masih menunjukkan ketenangannya dan bertekad melakukan buah kuantum sampai titik darah penghabisan, serta terpaksa akan menampilkan kemampuan 7 pedang ajaibnya. Sebab kemampuan ini adalah serangkaian teknik tragis yang mendominasi dunia. Dengan teknik ini juga dikenal sebagai menentang langit dan merupakan bagian dari keterampilan unik dalam tabu Suan Gong keluarganya, serta legenda masa lalu mengatakan bahwa seorang manusia iblis yang sedang sekarat dapat menggunakannya untuk membelah 7 pedang dan menghancurkan langit. Terlebih lagi Chenan tentu saja tak naik berpikir bahwa ia bisa terbang ke dunia peri setelah menggunakan 7 pedang ajaib. Tapi ia kali ini benar-benar tak punya pilihan lain sekarang, dikarenakan jika dirinya kali ini tak menggunakannya dapat dipastikan dirinya akan mokat, yang bahkan kali ini Chenan tak punya jalan mundur sebab tubuhnya telah terluka sangat parah dan ada musuh yang tak terkalahkan di depannya. Sehingga kini yang hanya bisa dilakukannya adalah melakukan perlawanan, menghancurkan para musuh di depannya, berjuang demi kehidupannya. Oleh sebab itu setelah memikirkan hal ini, Chenan pun mulai menunjukkan kemampuan 7 pedang ajaibnya. Dengan kali ini 7 bayang asir tinggi muncul mengitarinya. Di balik aura merah badas perlahan keluar dari tubuhnya, menyebabkan para prajurit di depannya pun melihatnya spontan menunjukkan keheranannya. Dengan masing-masing dari mereka tak percaya tentang perubahan yang ditampilkan Chenan. Tentu saja yang paling mengejutkan adalah para pendahulu seniman bela diri dari wilayah timur, sebab mereka tahu kemampuan yang ditampilkan Chenan telah mencapai alam ekstrim serta mampu berinkarnasi di luar tubuh, dan mereka tak percaya bahwa pemuda luntang lantung ini mampu berinkarnasi di luar tubuhnya 7 kali lipat dari kemampuan normalnya.
Yang bahkan bukan hanya para prajurit ini saja menuju ke arah herannya, Tauran pun menyaksikannya juga menunjukkan hal yang sama. Saat ia tak menyangka Chenan yang sebelumnya mampu melawan kekuatan tingkat kelimanya seperti gunung tanpa mati, kini nyatanya juga telah menampilkan keterampilan magis yang tak mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa, sehingga Mbonya pun merasa tindakan brutal untuk menghabisnya kemungkinan akan terbilang sulit. Namun ketika Tauran dan para prajurit lainnya masih menunjukkan keheranannya ini, 7 bayangan magis yang dimunculkan Chenan itu pun tampak sepenuhnya nyata, bagaikan 7 dewa iblis yang terus berputar di sekitarnya, dan kekuatan agung bagaikan ombak laut yang mengamuk umumnya bergolak menjauh dari Chenan sebagai pusatnya. Dengan mayat-mayat yang hancur dan bila-bila patah di tanah semuanya melayang naik turun secara mengerikan, diikuti 7 dewa iblis berputar di sekitar Chenan semakin cepat, dan akhirnya mereka berubah menjadi cahaya hitam yang segera menyatu sepenuhnya ke dalam tubuhnya, mengakibatkan sosoknya pun kali ini mengalami perubahan badan dengan tubuhnya bagaikan raksasa yang bersandar di tanah dan memberikan rasa tertindas yang sangat mengerikan, sehingga ketika membuka matanya itu pun diselimuti aura iblis dan tak memiliki tanda-tanda kehidupan maupun ada dorongan untuk tenggelam dan menghancurkan. Setelah Chenan menunjukkan mode badasnya sebelum melakukan duel buah kuantum melawan Tauran dengan mode badasnya ini, Chenan pun menghampiri Yang Lin sambil menggendong Chen Xi dan meminta bantuan pada wakil dekan itu untuk menjaga bocil wanita kematian ini. Dengan setelah menitipkan Chen Xi, Chenan pun segera berbalik berjalan menuju Tauran. Saat setiap kali ia melangkah maju, bumi pun akan bergetar sangat hebat, serta tekanan dahsyat tak terlihat melonjak di depannya. Dan ketika ia mendekati Tauran, lebih dari 100 Master Akademi Xianwu telah dipaksa keluar oleh tekanan dahsyat tak terlihat ini, menyisakan ia dan Tauran saja di medan pertempuran. Sebelum kemudian dengan teriakan keras pria tuwir kau kali ini akan mokat yang dilontarkannya, ia pun tanpa basa-basi segera melesatkan pedang panjang hitam badasnya ke arah Tauran, menyebabkan Tauran pun sedikit menunjukkan kepanikannya. Sebelum kemudian ia pun mencoba memunculkan kemampuan telapak tangan raksasanya lagi ke arah serangan pedang panjang dari Chenan, sehingga ketika kedua serangan itu saling menghantam, itu pun segera menghasilkan ledakan yang sangat dahsyat, dengan tubuh Tauran secara menyeramkan terpental mundur cukup jauh di balik darah yang mulai mengalir di sudut mulutnya. Sementara Chenan, tubuhnya pun mengalami tremor hebat tanpa menunjukkan kelelahan. Tapi demikian ia pun tak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun untuk menyerang Tauran. Saat ia mengangkat pedang panjangnya lagi dan tanpa ampun mulai melesat menebaskannya terus-menerus ke arah tubuh Tauran, mengakibatkan Tauran pun lagi-lagi terpental mundur cukup jauh dengan cara menyuramkan menderita banyak luka dalam. Yang bahkan tindakan brutal Chenan ini pun juga mengakibatkan seluruh penjuru TKP sekitarnya hampir hancur, serta retakan besar selebar lebih dari 2 kaki muncul di tanah, dan semua orang yang menonton di kejauhan tak berani melakukan gerakan sedikit pun di balik keterkejutan yang masing-masing ditunjukkannya. Dengan mereka tak menyangka dia Chenan, seorang master muda, ternyata dapat membantai seorang praktisi generasi tua yang akan segera memasuki jajaran master tak tertandingi, sehingga dalam pertempuran ini nama Chenan dapat dipastikan akan menjadi viral menyebar ke seluruh benua, dan jika ia berhasil lolos, kemungkinan dirinya akan menjadi legenda generasi master berikutnya. Namun setelah tanpa ampun membantai Tauran menggunakan pedang panjang badasnya, Chenan pun mulai merasakan tubuhnya semakin melemah. Dengan jejak energi kehidupan di tubuhnya telah cukup berkurang, serta 7 pedang ajaib hanya menyisakan 1 bilah saja. Dan pada saat ini, Chenan pun tertegun menoleh ke arah belakang mendapati Chen Xi berlinang air mata menatapnya tanpa berkedip dalam pelukan Yang Ling sembari terus memanggilnya. Tapi ia pun memilih untuk mengabaikannya dan membelakangi keduanya. Sebelum kemudian ia pun meminta tolong kepada wakil dekan Yang Ling untuk membawa pergi Chen Xi, mengingat semua hal ini tak ada hubungannya dengannya, dan juga mengingatkannya agar menjaga Chen Xi dengan baik, serta membiarkannya tumbuh dengan bahagia tanpa membuatnya sedikit pun menderita. Menyebabkan Yang Ling pun yang mendengarnya menunjukkan raut wajah kikuknya dengan merasa ragu untuk meninggalkan Chenan dalam baku hantamnya, mengingat dia menemukan bahwa setiap kali Chenan mengunuskan kemampuan 7 pedang ajaibnya, banyak energi kehidupan di dalam tubuhnya akan menghilang, dan sekarang ia dipastikan telah mencapai titik di mana dirinya akan mokat. Tapi ia pun segera membuang semua keraguannya ini dan bergegas menggendong Chen Xi untuk membawanya pergi. Di balik tindakan Chen Xi yang mulai memberontak, memohon padanya untuk melepaskannya sebab ia ingin tetap berada bersama Chenan. Dengan setelah membereskan keduanya, Chenan pun mengalihkan tatapannya lagi ke arah Tauran di depannya dan mulai memunculkan pedang ke-7 terakhirnya dalam kemampuan 7 pedang ajaibnya yang tanpa basa-basi langsung dilesatkannya ke arah Tauran.
Tapi dikarenakan serangan pedang ketujuh Chenan dalam kondisi lelahnya, di sini Tauran pun secara mudah berhasil mengatasinya dengan telapak tangan raksasanya dan merasa pemuda brutal ini telah kehabisan banyak energi. Ia pun melontarkan tawa psikopretnya mengejek kemampuan pedangnya yang kemungkinan tak akan bisa mengalahkannya, serta kali ini atas dasar tindakan brutalnya yang telah membantai sejumlah besar pasukannya, ia pun bertekad akan memenggal kepalanya untuk menghormati para pasukan yang telah mokat. Dengan ketika Tauran masih menunjukkan tekad bulatnya ini, pada saat ini Chenan pun menunjukkan kelelahan hebatnya pasca memunculkan kemampuan pedang ketujuh terakhirnya. Dan tubuhnya tak menunjukkan tanda-tanda kehidupannya dengan pada akhirnya jatuh gubrak ke tanah. Tapi tepat ketika Chenan baru saja jatuh tepat di tanah, Chen Si pun yang melihatnya di arah kejauhan berhasil melepaskan diri dari Yang Ling dan bergegas berlari ke TKP Chenan sebelum kemudian memeluk tubuhnya di balik kesedihannya sembari memanggilnya untuk segera bangun. Menyebabkan Tauran pun yang melihatnya menunjukkan kebingungannya mengingat berdasarkan identitas master tingkat tingginya, ia pun tak bisa melangkah maju untuk menghabisi Chenan dengan memenggal kepalanya di hadapan seorang bocil, mengingat itu sama saja suatu tindakan memalukan, sehingga buahnya pun kali ini hanya bisa menunjukkan mode diamnya di tempatnya. Tapi demikian tindakan diam Tauran itu tampaknya menguntungkan Chenan, sebab jeda singkat itu merupakan kesempatan berharga baginya untuk mengumpulkan kembali kekuatannya. Saat 7 bayangan ajaib tiba-tiba muncul di langit bagaikan 7 kilatan hitam yang menyambar tubuhnya, dan energi kehidupan yang terbuang di udara telah ditarik oleh energi ki di dalam tubuhnya, menyebabkan sejumlah luka yang kali ini dialaminya pun telah sembuh sepenuhnya dan kekuatan dahsyat mengalir dalam tubuhnya, sebelum kemudian ia pun memeluk Chen Si dan menyuruhnya untuk mundur sebab ia ingin menuntaskan buah kuantamnya dengan Tauran. Saat segera memunculkan kemampuan tinju cahaya emas badas di tangannya, ia pun melesat secepat kilat meluncurkan serangan tinjunya itu ke arah Tauran yang menyebabkan Tauran pun tak dapat menghindar, secara pasrah terkena oleh tinjunya sehingga membuatnya pun pada akhirnya mokat.